Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal farad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun azim. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan buat kita manusia, uswatun hasanah buat kita semua. Kita berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita diberikan keistiqomahan untuk selalu mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemantapan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga keistiqomahan dalam kita melakukan amalan-amalan saleh kepada sesama manusia. Tentunya ini semua harapan dan munajat kita semua sebagai seorang hamba yang insyaallah selalu taat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala bagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini merupakan sudah kodrat kita sebagai seorang hamba makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk beribadah kepada. Inilah tugas kita yang utama. Bagaimana kita selalu bisa menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berusaha apa yang kita lakukan, aktivitas kita di dunia ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita sudah menjalankan perintah Allah dan berusaha untuk menjalankan agar kita ini menjadi orang-orang yang ahli ibadah, maka insya Allah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam golongan orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi apapun, suasana apapun kita, bagaimana kita harus selalu berusaha menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang mungkin kita tidak langsung merasakan akan ibadah yang kita lakukan, tapi yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencatat amalan-amalan kita, ibadah kita yang nantinya semuanya akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Setiap perbuatan yang kita lakukan, ketika perbuatan itu baik, walaupun mungkin kecil kita lakukan, maka insya Allah kebaikan itu akan memberikan kebahagiaan kepada kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita lalai dari nikmat Allah, melakukan keburukan-keburukan di dunia ini, maka itu pun nanti akan kembali kepada kita. Akan Allah berikan ganjaran kepada kita tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita semua tidak menginginkan tatkala kita nanti kembali kepada Allah, kita kembali dalam keadaan su'ul khatimah. Kita berharap tentunya ketika kita nanti menutup mata kita, kita menutup dalam keadaan tersenyum, kita menutup mata kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka oleh karena itu, agar kita bisa mencapai ini, mencapai akhir kehidupan yang baik, maka tak lain bagaimana kita pun harus selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama sholat yang harus selalu kita jaga, dan juga amalan-amalan soleh, akhlakul karimah kepada sesama manusia. Insya Allah ketika sholat kita jaga, amalan soleh juga kita lakukan, maka insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita semua insya Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannat. Kabarkan, beritahukan kepada mereka orang-orang yang beriman, amanu wa amilus shalihat, dan juga beramal soleh, bagi mereka akan aku siapkan syurga, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, perlu juga kita sadari bahwasanya dalam kita melakukan ibadah ada saja mungkin ujian yang akan kita dapatkan, ada saja cobaan yang pasti akan kita lalui dalam kita melaksanakan ibadah atau perbaikan perbuatan baik kepada sesama manusia. Karena memang syaitan iblis laknatullah tidak akan pernah tidur, tidak akan pernah lelah untuk selalu menggoda kita, untuk selalu mempengaruhi kita agar kita tidak menjalankan perintah Allah, agar kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, ketika kita merasa di mana saat kita mungkin keimanan kita lagi turun, di mana saat itu kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mungkin menyakiti teman kita, menyakiti perasaan teman sekerja kita secara tidak sadar mungkin, maka oleh karena itu cepat-cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memohon maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada kita, bagaimana pada mukaddimah kami awal dibacakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratu wa ajrun 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman, yang mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa 'amilus shalihat, dan juga berbuat baik kepada sesama manusia. Lahum maghfiratun, bagi mereka akan aku berikan ampunan, maghfirah.
Kenapa Allah mengatakan ini? Karena Allah tahu bahwasanya kita manusia ini terkadang masih sering terbujuk oleh bujuk rayu syaitan. Kita manusia ini terkadang masih sering banyak lalai, lupa. Bagaimana hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Kita ini terkadang sering lupa, sering lalai dari menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu cepat kita kembali kepada Allah dengan memohon maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah kami katakan di awal, ketika kita dekat selalu kepada Allah, maka insyaallah Allah akan memberikan maghfirah, ampunan kepada kita semua. Yang terpenting ketika kita melakukan kesalahan dan kita memohon ampunan kepada Allah, kita berusaha untuk tidak mengulangi kesalahan itu yang selanjutnya. Karena kita tahu, karena kita tidak tahu, tatkala kita mengulangi kesalahan kita yang selanjutnya, saat kita mau memohon maghfirah dari Allah, saat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Israilnya kepada kita untuk mencabut nyawa kita. Ini yang kita takutkan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga, memperingatkan kita, persiapkan diri kalian jangan sampai kalian lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan engkau cari dunia sebanyak-banyaknya. Silakan kau bekerja dengan segiat-giatnya. Silakan kau beramal di dunia dengan sebanyak-banyak. Tapi jangan lupa persiapan juga untuk hari esok. Persiapan juga untuk hari kematian kita nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi, ketika kita merasa kita jauh dari Allah, maka cepatlah kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita selalu dekat kepada Allah, maka Allah akan memberikan maghfirahnya kepada kita. Bukan cuma itu saja, Allah pun akan memberikan ganjaran yang besar kepada kita. Jikalau kita selalu istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan juga dalam menjalankan amalan-amalan soleh kepada sesama manusia. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, jamaah kita, saudara-saudara sekerja kita, semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan dunia ini, yang pada akhirnya nanti insyaallah kita semua akan berjumpa kembali mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل
سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء والأمراض والفتن ما لا يكشف غيره. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله أكبر.